saya akan menjelaskan terkait definisi dan teorema 1 dari materi KPK. KPK adalah angka terkecil yang dapat dibagi oleh kedua angka tersebut. Diberikan contoh bilangan A adalah 6 dan bilangan B adalah 15. Tunjukkan bahwa KPK tersebut adalah bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi kriteria. Langkah pertama, kita mencari KPK dari 6 dan 15. Faktor prima dari 6 adalah 2 kali 3, sedangkan untuk faktor prima dari 15 adalah 5 dikali 3. Selanjutnya kita pilih faktor prima dengan pangkat tertinggi, yaitu 2, 3, dan 5. Lalu kita kalikan 2 kali 3 kali 5 yang hasilnya 30. Nah, dapat disimpulkan bahwa KPK dari 6 dan 15 adalah 30. Untuk langkah selanjutnya, kita verifikasi nih. Yang pertama, apakah bilangan A dan bilangan B habis membagi bilangan K atau bilangan KPK. Periksa A habis membagi K, yaitu 30 bagi 6 adalah 5. Yang kedua, periksa B habis membagi K, yaitu 30 bagi 15 adalah 2. Selanjutnya, kita bandingkan beberapa kelipatan dari 6 dan 15. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 15 adalah 15, 30, 45, dan seterusnya. Di sini kita dapat simpulkan bahwa 30 adalah kelipatan pertama yang sama dari keduanya. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita notasikan bahwa kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan A dan B yang merupakan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi A habis membagi K dan B habis membagi K. Jika A habis membagi M dan B habis membagi M, maka K kurang dari sama dengan M. Kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B dinotasikan dengan KPK A dan B. Pernahkah kalian membayangkan dua bus yang beroperasi di sebuah kota? Diketahui bus pertama atau bus A berhenti di halte setiap 15 menit. Sedangkan bus kedua atau bus B berhenti di halte setiap 20 menit. Kira-kira kapan kedua bus akan berhenti di halte yang sama secara bersamaan? Dan bagaimana cara memeriksa apakah waktu tertentu adalah kelipatan dari waktu mereka bertemu? Langkah pertama, kita perlu mencari waktu pertemuan pertama antara kedua bus tersebut, yaitu dengan mencari KPK dari bilangan 15 dan 20. Untuk faktor prima dari 15 adalah 3 dikalikan 5, sedangkan faktor prima dari bilangan 20 adalah 2 dikali 10. Lalu faktorisasikan kembali bilangan 10, maka 2 kali 5. Selanjutnya, kita pilih faktor prima dengan pangkat tertinggi, yaitu 2 pangkat 2, 5 pangkat 1, dan 3 pangkat 1. Lalu kita kalikan faktor prima tersebut. 2 pangkat 2 yaitu 4 dikali 5 dikali 3 yang hasilnya 60. Maka KPK dari bilangan 15 dan 20 adalah 60. Atau waktu pertemuan pertama kedua bus adalah 60 menit. Misalkan kita tahu bahwa ada waktu tertentu, katakanlah 240 menit setelah kedua bus mulai beroperasi, dan kita ingin memeriksa apakah pada waktu ini kedua bus akan berhenti di halte yang sama. Bagaimanakah caranya? Diketahui 240 menit setelah kedua bus beroperasi. Yang ditanyakan, apakah pada waktu ini kedua bus akan berhenti di halte yang sama? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita perlu pengandaian. Andaikan 240 menit adalah C, maka KPK dari bilangan A dan B habis membagi C, sehingga 240 dibagi 60 adalah 4. Karena hasilnya adalah bilangan bulat,
maka ini menunjukkan bahwa 240 merupakan kelipatan dari 60. Dengan kata lain, kedua bus akan berhenti di halte yang sama. Apa yang terjadi jika membagi waktu tersebut dengan KPK terdapat sisa waktu? Mari kita bahas. Jika kita memiliki 250 menit, apakah kedua bus akan berhenti di waktu bersamaan? Nah, untuk mengetahuinya, kita perlu pengandaian kembali nih. Andaikan 250 adalah C, maka KPK dari bilangan A dan B habis membagi C, sehingga 250 dibagi 60 adalah 4, sisa 10 menit. Dengan sisa ini menunjukkan bahwa setelah 240 menit masih ada sisa 10 menit tambahan sebelum kedua bus akan bertemu lagi di halte. Karena 10 menit bukan kelipatan dari 60, maka waktu 250 menit bus tidak akan berhenti di waktu bersamaan. Dapat kita simpulkan secara keseluruhan bahwa jika suatu waktu dibagi dengan sempurna oleh 60 menit atau bilangan KPK, maka pada waktu itu kedua bus akan berhenti di halte yang sama. Dan jika ada sisa, maka itu bukan waktu pertemuan mereka, dan kita tahu bahwa waktu ini bukan kelipatan dari KPK. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita notasikan bahwa teorema 1 dari materi KPK ini berbunyi, ditentukan bilangan A dan B merupakan bilangan bulat, tidak sama dengan 0. Jika C adalah kelipatan persekutuan dari A dan B, maka KPK dari bilangan A dan B habis membagi C. Nah, dari contoh soal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka teorema 1 ini terbukti adanya. Berikut ini soal latihan. Di sebuah kota ada dua jenis bus yang beroperasi. Bus A berhenti di halte setiap 18 menit dan bus B berhenti di halte setiap 24 menit. Suatu hari, kedua bus berangkat dari halte yang sama pukul 8 pagi. Tentukanlah. 1. Pada jam berapa kedua bus akan berhenti di halte yang sama untuk pertama kalinya setelah mereka berangkat? 2. Jika seorang penumpang tiba di halte pada pukul 10 pagi, apakah dia akan melihat kedua bus berhenti di halte pada waktu yang bersamaan? Jelaskan alasannya. 3. Pada jam berapa berikutnya kedua bus akan berhenti di halte yang sama setelah 10 pagi? Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kesalahan yang saya buat mohon dimaafkan. Semoga penjelasan yang telah saya jelaskan sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.